Pak JK tidak bisa menghentikan omongan itu dengan mempidanakan orang-orang, nggak bisa. Toh di pemerintahan yang ada Pak JK juga, BBM naik juga. Ada chaos nggak? Enggak, orang kritik aja tapi tetap jalan kan. Kasih pengalaman-pengalaman Pak JK selama jadi wakil presiden gitu kan. Betul. Ini loh, gini. Ngapain ngurusin Rismon lah? Jadi levelnya Pak JK itu selevel Rismon jadinya. Itu hanya bisa keluar dari orang yang lugu, yang nggak ngerti apa-apa. Gitu. Jadi masyarakat harus tahu Pak JK sedang berpura-pura lugu saat ini. Makanya semakin Pak JK menanggapi hal-hal receh ini, maka akan semakin lebar orang mengukur dan menilai Pak JK dengan standar yang lebih rendah. Tokoh perdamaian, iya. Terus keluar statement seperti itu dari seorang tokoh perdamaian, itu bahkan rusak. hampir mendamaikan Iran, Amerika, Israel kan. Itu mah hoax itu mah. Ya hoax. Selamat ngobrol lagi kita, Om. Ngobrol lagi kita, Bang. Politik makin seksi untuk dibahas kayak. Makin riuh, makin riuh, ramai. makin gaduh. Tapi ya kita selalu posisinya untuk menjernihkan pikiran orang. Ya kan? Sebelumnya kita bahas tentang momen para pengamat di Hutan Kayu. Penonton nanti bisa lihat video kita dengan Bang Teddy, data yang kemarin. Dan hari ini kita sebenarnya masih satu rangkaian sih Om. Tentang bagaimana Pak Prabowo itu berusaha digoyang. Ternyata beliau nggak jatuh-jatuh juga. Frustrasi lah orang-orang ini gitu. Dan yang paling rame dipertanyakan sekarang itu adalah banyak netizen yang mempertanyakan ada apa dengan Yusuf Kalla. Ya, saya lempar aja pertanyaan ini ke Om Teddy. Ada apa sih Om dengan Pak JK ini? Ya, kalau kita lihat Pak JK ini tiba-tiba muncul kan. Iya. Jadi nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba muncul gitu. Padahal hujan terus loh Om. Desember baru berapa hari ini nggak hujan. Tapi tiba-tiba muncul mengeluarkan berbagai statement ya, yang dianggap kontroversi lah ya. Iya, ada yang bilang tendensius. Tendensius ya. Bahkan ada yang mengatakan ya, tapi saya tidak akan meng-highlight itu sebagai sebuah pembenaran. Ya. Bahwa Pak JK ya, kan kita baca banyak yang menuding Pak JK begini karena ada adiknya ya yang terkena kasus gitu kan. Halim Kalla. Jadi kita beberapa pihak yang mengatakan itu, saya bilang ya itu jangan dijadikan sebagai sebuah argumentasi, saya bilang, karena bagaimanapun ya itu berbeda. Mungkin ada hubungannya, ya siapa yang tahu, kita nggak tahu kan. Tapi kan yang pasti Pak JK membuat beberapa statement yang akhirnya menimbulkan reaksi ya dari beberapa pihak. Ada yang pro dan ada yang kontra. Dan sebagai seorang Pak JK, tentu dia bukan seorang yang lugu. Ya. Iyalah. Ya dong. Beliau membuat pernyataan itu, beliau sudah ukur bahwa memang pernyataan ini akan menjadi pro dan kontra. Dan nggak mungkin pernyataan beliau itu tanpa ada tujuan, ya kan? Ya, dia punya tujuan, tapi yang jelas tujuannya tidak untuk mencerdaskan. Statementnya itu tidak untuk meredam dan tidak membantu pemerintah. Jadi jelas bahwa statementnya itu dia buat dengan kesadaran, dan untuk sekelas beliau dia tahu akan ada seperti ini, ada pro kontra, akan ada reaksi. Tapi masyarakat harus tahu apapun itu tujuannya, yang pasti tujuannya bukan untuk kemaslahatan bangsa dan negara ini. Dan Pak Yusuf Kalla itu kan bukan orang biasa ya kalau di dunia politik ya Om. Ya. Dia pentolan Golkar, terus pernah jadi menteri di zaman Gus Dur kalau nggak salah. Dipecat kan? Dipecat sama Gus Dur. Sekarang ada videonya itu. Iya. Ada video celetukan Gus Dur. Ya. Yusuf kalau jengking gitu. Ini lagi rame di sosmed. Ya mudah-mudahan AI itu. Iya. Tapi kalau dilihat ininya sih kayak video asli. Yang pasti beliau ya
pernah dipecat. Ya. Itu aja gitu. Dan alasannya justru kalau kita kait-kaitin masih kayak punya hubungan sama apa yang disampaikan Pak JK sekarang. Misalnya menaikkan harga BBM. Waktu itu Gus Dur marah karena Pak JK menaikkan harga BBM sampai akhirnya rakyat marah gitu. Dan sekarang ketika orang bilang dampak geopolitik tuh peran Iran, Israel, Amerika itu kan harga minyak naik karena ada mampet lah di Selat Hormuz gitu. Tapi Pak JK justru mengusulkan harusnya pemerintah menaikkan harga BBM. Karena apa? Pertimbangannya sih defisit anggaran. Udah 1.000 triliun. Maka keluarlah pernyataan kalau ini masih bertahan Juli Agustus itu akan chaos. Kita bicara soal usulan Pak JK dulu ini Om. Walaupun udah lewat. Tapi kalau kata orang-orang ini kan perang masih jalan nih, masih panas. Kita nggak tahu ke depannya kemungkinan tidak akan terhindarkan pemerintah mengambil kebijakan untuk menaikkan itu. Iya. Tapi sejauh ini kan katanya kemarin April dan lain-lain. Sampai sekarang masih stabil-stabil aja. Menurut Om, usul menaikkan BBM itu pertimbangan ekonomi yang realistis atau pernyataan politik yang tendensius? Yang pasti Pak JK lagi berpura-pura lugu. Saya pastikan Pak JK lagi berpura-pura lugu. Karena beliau pernah 2 kali jadi wakil presiden, bukan mantan. Pernah jadi wakil presiden. Artinya beliau tahu yang beliau ada di orang nomor 2 di negeri ini. Menaikkan BBM itu mudah bagi pemerintah. Toh di pemerintahan yang ada Pak JK juga, BBM naik juga. Ada chaos nggak? Enggak, orang kritik aja tapi tetap jalan kan. Jadi Pak JK ini lagi berpura-pura lugu. Bicara wah defisit dan segala macam. Padahal beliau pernah ada di posisi itu. Dan tahu dampaknya. Jadi begini nih, saya harus membedah agar supaya Pak JK ke depan tidak berpura-pura lugu. Kalau pemerintah saat ini mau menaikkan BBM, itu dapat dipastikan kalau mau cuci tangan bisa. Karena dengan alasan jangankan Indonesia, Singapura, Malaysia, dan negara-negara lain kena dampaknya. Ini bukan kita loh yang bikin loh. Mudah kok Pak Prabowo cuci tangan, dia menaikkan harga, sangat-sangat mudah. Iya benar juga ya. Iya kan? Ya, alasannya ada jelas. Alasannya ada jelas. Wong zaman Pak SBY nggak ada efek dari negara lain naikin harga minyak nggak apa-apa. Yang ada Pak JK juga di situ. Jangan Pak Jokowi juga ada Pak JK situ nggak apa-apa. Jadi sangat mudah bagi Pak Prabowo dan Mas Gibran membuat kebijakan menaikkan harga BBM dan tangan mereka bersih. Karena ada yang bisa dituding. Timur Tengah. Ya, Amerika dan Iran. Dan sudah terbukti dari negara-negara lain ya pada protes kan masyarakatnya ketika kenaikan harga BBM yang gila-gilaan loh. Betul. Amerika aja, masyarakat Amerika aja protes. Iya kan? Berapa dolar dia Iya naik kan? gitu. Sampai ada yang nangis kalau di video-video itu. Nah, inilah bedanya pemimpin yang tidak berpura-pura lugu. Oke. Dia melihat bahwa saya bisa cuci tangan, tapi saya berpikir bukan untuk saya, berpikir bagi rakyat. Ingat Mas Vincent ya, kalau BBM naik dengan kondisi saat ini, efek domino terjadi. Oke, betul. Beras naik, telur naik, segala macam naik. Dan ketika itu naik, proses ekonomi kita akan tersendat-sendat. Sedangkan Pak Prabowo ya dengan kebijakannya bahkan ingin agar supaya ekonomi di masyarakat paling bawah itu berputar dengan baik. Ya termasuk ada MBG dan segala macam ya. Nah berpikirnya di situ. Ini kalau pemimpin yang tidak pura-pura lugu. Dia akan melihat dalam kondisi begini kita akan coba bertahan agar supaya efek dominonya terjadi. Sambil kita terus berupaya agar supaya pasokan minyak ke negara ini berjalan dengan baik. Itu kan tetap dilakukan Pak Prabowo kemana itu kan agar supaya kalau ada mandek di sini bisa dari yang lain. Kalau akhirnya distribusi minyak aman, artinya tidak akan ada masalah yang berat. Dan ini yang lagi dilakukan oleh pemerintah. Bayangkan dinaikin saat ini dalam waktu dekat ini sudah begitu ada perang naik segala macam, apa yang terjadi? Jadi sebagai pemerintah, sebagai pejabat yang tidak pura-pura lugu ya, yang benar-benar melihat untuk kemaslahatan rakyat, yang dia lakukan, yang pemerintah lakukan adalah ya udah kita tekan aja. Kalaupun sampai kata orang, wah defisit, loh nggak apa-apa, menambah beban pengeluaran negara, ya nggak apa-apa. Memang tugas negara memang itu gitu melindungi rakyat. Melindungi rakyatnya. Coba kalau dihitung, ekonomi pasti ngerti. Dia subsidi segini,
dibandingkan dia membiarkan itu naik, itu efeknya lebih besar daripada subsidi itu. Ini hitung-hitungan ekonomi yang sangat-sangat Komprehensif banget. sederhana gitu. Makanya ketika Pak JK ngomong begitu, saya bilang ya kalau bukan orang yang biasa, bukan mantan wakil presiden boleh aja Ya. berpikir lugu begini. Tapi kalau sudah begini ya ini pura-pura lugu saya bilang. Dan pertimbangannya saya sih melihat terlalu receh untuk disampaikan seorang mantan wapres. Ya makanya kan saya bilang setiap orang di Indonesia ini dengan mudah melihat bahwa beliau itu pura-pura lugu. Karena apa yang disampaikan itu tidak punya kekuatan narasi yang kuat gitu. Iya, Terlalu lemah gitu. Dia bilang harus naik supaya pertimbangannya kan yang pakai BBM itu orang-orang yang punya kendaraan. Ya kan? Kalau dinaikin supaya masyarakat jangan menggunakan BBM itu untuk seenaknya bisa jalan. Maksudnya saya selama ini kan percaya Pak JK itu ya punya inilah di bidang ekonomi dia jago. Masa dengan alasan kan makanya kan saya bilang gak kuat kan alasannya kan. Iya. Orang akhirnya foya-foya ini. Itu hanya bisa keluar dari orang yang lugu, yang nggak ngerti apa-apa. Tapi Pak JK bukan orang lugu. Ya, Maka benar berpura-pura lugu. Gitu. Jadi masyarakat harus tahu Pak JK sedang berpura-pura lugu saat ini ya. Makanya daripada keterusan mendingan saya buka sekarang gitu. Agar masyarakat bisa melihat bahwa pemerintah berupaya terus menekan agar efek domino ini tidak berjalan. Efek lagi perang ada kenaikan efek domino gila-gilaan pasti. Iya, karena Secara hitung-hitungan Iya. kalau pemerintah akhirnya menambah subsidi itu tidak sebanding dengan kerugian yang besar Akibat efek itu domino tadi ya. itu. Multiple efek banget itu. Ya. Karena kan rantai produksi. Iya, ya kan? itu udah jelas lah. Ya, itu udah jelas. Makanya sekali lagi kalau pemerintah mau menaikkan, pemerintah nggak takut kok menaikkan. Iya. Makanya kan waktu awal-awal ada yang mau naikin gitu kan. Ada yang mau yang komplain, yang protes gitu kan. Nah, ini lucu nih. Ketika pemerintah tidak menaikkan, yang protes ini tidak menyerang Yusuf Kala. Serang pemerintah lagi. Serang pemerintah lagi. Aneh nggak? Mas Vincent bilang ke saya misalnya pemerintah nih. Mau naikin. Jangan naikin. Mas Teddy jangan naikin ya. Kalau Mas Teddy naikin, kita demo nih. Nah, Pak JK. Lalu saya bilang, oke, saya nggak naikin. Pak JK. Terus Pak JK ngomong, naikin harusnya gitu. Mas Vincent marah nggak sama Pak JK harusnya? Marah kan Pak harusnya. JK. Tapi malah Mas Vincent tetap marahin saya. Aneh nggak? Kenapa nggak dinaikin? Aneh nggak? Iya, ya balik lagi tadi seperti yang kemarin kita bahas. Emang ini ada skenario besar untuk mendegradasi, mendelegitimasi Pak Prabowo. Ya, gitu iya, ya. jadi Jadi apapun tidak naik tetap salah Pak Salah Prabowo. Pak Prabowo. Harusnya secara akal sehat mereka harusnya berterima kasih dong ke Pak Prabowo. Pak Prabowo terima kasih. Iya. Akhirnya Pak Prabowo dengar suara kami untuk tidak menaikkan BBM. Lalu akal sehat ya. Mereka harusnya menyerang Pak JK. Pak JK, Anda sebagai mantan pejabat negara, mantan dua kali wapres, itu jangan seenaknya ngomong dong. Harusnya begitu kan? Iya. Tapi itu gak terjadi. Yang ada malah tetap Pak Prabowo disalahin sama orang-orang itu gitu. Kalau akar rumput udah nyalain Pak JK itu. Ya kan harusnya Enak aja katanya. Iya kan? Nah, tapi kenapa orang-orang yang tadinya menyerang Kritikus itulah. ya siapapun lah itu. Kalau bagi saya kritikus itu kalau dia mengkritik kebijakan ini tapi akhirnya kebijakan itu tidak dilakukan, itu kritikus yang benar akan mengatakan apresiasi. Betul. Tapi kalau kritikus mengaku kritikus tapi Pak Prabowo tidak menaikkan dikritisi, tidak menaikkan tetap dikritisi, itu bukan kritikus, itu para pembenci Oke. yang melabelkan dirinya kritikus gitu. Nah, ini kan saya juga akhirnya agak kaget sih karena Pak Yusuf Kala akhirnya muncul gitu dan berani secara terbuka menyatakan kritik terhadap pemerintah atau bahkan orang bilang ini bukan kritik tapi ini jebakan Batman untuk Pak Prabowo dengan tadi salah satu contoh baru itu yang soal kenaikan BBM itu jebakan Batman dari Pak JK menurut banyak orang. Tapi banyak sebenarnya pesan-pesan beliau itu yang tidak dia sampaikan sendiri tapi disampaikan lewat Said Didu, Pak Said Didu.
Nah itu saya pernah nonton videonya Pak Said Didu yang dia menceritakan pertemuan empat mata dia dengan Pak JK sekitar 2 atau berapa jam gitu. Pokoknya lama lah. Dan di situ Pak JK menyampaikan kegelisahannya tentang negara ini. Sebelum lanjut saya jadi bingung kenapa Pak JK curhatnya ke Said Didu gitu loh. Ya kan. Lalu dia sampaikan ke Pak Said Didu ada 9 pesan rahasia. 9 pesan rahasia. Dia bilang nanti kalau ketemu Prabowo tolong sampaikan. Gitu. Dari sini kan ada 2 pertanyaan yang saya mau ajukan ke Om. Kenapa harus ke Said Didu? Emangnya Pak Prabowo nggak mau ketemu Pak JK? Bukan Pak Prabowo tidak mau ketemu Pak JK. Saya yakin Pak Prabowo, jangankan itu, yang maki-maki Pak Prabowo atau yang bukan maki-maki, yang menyalahkan Pak Prabowo aja diajak diskusi gitu. Ya tapi bisa jadi memang pertama Pak JK tidak bicara poin-poin itu. Itu pertama ya. Iya. Said Didu aja yang nambah-nambahin biar terlihat horor gitu. Atau kedua, Pak JK mengerti bahwa apa yang dia sampaikan, yang akan dia sampaikan itu ke Pak Prabowo itu bukan hal yang penting. Ingat loh, Pak JK itu bukan anak kemarin sore. Iya. 2 kali wapres. Dia tahu mana yang apa yang penting, mana yang tidak. Jadi kalau dia menyampaikan ke Pak Prabowo datang, pasti diterima Pak Prabowo. Iya. Tapi dia tidak mau bertemu karena dia tidak tahu apa yang mau dia sampaikan. Kegelisahannya apa? Nggak ada yang gelisah. Karena kalau kita lihat secara politik kayak tidak ada gesekan yang berarti antara 2 orang ini kan. Nggak ada. Jadi ada 2, saya bilang. Sebenarnya Pak JK nggak ngomong apa-apa. Saya di 2 nambah-nambahin. Nah, ini yang berbahaya. Ya. Dalam arti supaya dipanggil lagi sama Pak Prabowo kan. Tapi orang bilang dia udah kembali ke setelan lama kata Pak Hasan Nasbi. Ya kalau Pak Said Didu itu balik ke setelan lama, ya artinya apa yang dia sampaikan setelah bertemu dengan Pak Prabowo, bahwa dia mengklarifikasi hal-hal yang selama ini berkembang, itu klarifikasi yang sementara aja. Ya, dimana mungkin, ya ini kemungkinan Pak Said Didu berharap akan ada kelanjutan dengan Pak Prabowo, pertemuan selanjutnya dengan Pak Prabowo. Dipanggil lagi, ya. panggilan kedua ya. Ya, tapi kan itu yang sudah pernah saya katakan, bahwa Pak Prabowo itu ahli strategi. Jadi orang-orang yang berisik ini, saya tidur dengan kawan-kawan. Itu kita bahas di dia panggil sebelumnya. kan. Ketika dia panggil datang itu sudah merendahkan mereka sendiri gitu. Setelah itu ya udah, lu udah datang, ya udah, lu keluar, lu rilis omongan sendiri, Gue tutup pintu. gue tutup pintu. Dia sure sendiri kan. Iya. Tapi kok lama-lama nggak dipanggil lagi. Mesti bikin statement baru lagi nih. Balik biar lagi. dipanggil lagi gitu kan. Setelan pabrik Setelan lagi. pabrik. Nah itu. Jadi itu salah satu strategi. Itu bisa jadi salah satu strategi. Oke. Dan kalaupun benar ada, kenapa nggak Pak JK sendiri? Toh Pak JK nggak ada masalah dengan Pak Prabowo kan? Betul. Karena Pak JK nggak ngerti dia mau ngomong apa. Karena hidupnya baik-baik saja selama ini. Nggak ada keresahan. Coba tanya apa keresahan Pak JK terhadap negara ini? Nggak ada. Bahkan kalau bisa dibilang ketika Pak JK jadi wakil presiden, kondisi ketika negara ini itu masih lebih baik saat ini. Sehingga tidak ada ukuran keresahannya dia. Iya dong, nggak ada ukuran keresahan dia. Lebih baik. Ya, lebih baik saat ini. Apa yang diresahkan? Apa yang dia resahkan. Makanya kenapa dia tidak mau bertemu dengan Pak Prabowo? Karena dia nggak tahu mau ngomong apa. Makanya kenapa akhirnya dipaksakan bicaranya jadinya akhirnya kekanak-kanakan kan. Kayak orang lugu gitu kan. Iya. Karena dia nggak punya materi apapun untuk disampaikan. Tapi dia memaksakan diri untuk menyampaikan. Akhirnya itu kekanak-kanakan dan berpura-pura lugu jadi. Dan Pak Said Didu jadi senang juga ya dia pakai nama Pak Yusuf Kalla gitu. Ya, Said Didu lah. Apa sih? Menurut Pak Said Didu, Pak JK sampaikan bahwa ada 2 beban besar dari Pak Prabowo itu. Gini, waktu Pak Prabowo Warisan utang sama oligarki gitu. ya, waktu ketemu Pak Prabowo, Said Didu seolah-olah jadi juru bicara Prabowo. Ya. Ketemu dengan Pak JK seolah-olah jadi juru bicara Pak JK. Nanti ketemu saya, bisa jadi nanti seolah-olah jadi juru bicara Teddy Gusnaidi dia. Oke lah, soal Pak Said Didu saya pikir masyarakat juga paham lah Om ya. Karena masyarakat kita selalu bilang masyarakat kita udah terlalu cerdas untuk dikelabui dengan modus apapun. Ya, karena bukan apa-apa, karena
sudah dalam perjalanan rentang waktu ya, dari Pak Jokowi ke 10 tahun Pak Jokowi dan masuk ke Pak Prabowo, itu sudah banyak sekali ya kejadian-kejadian yang akhirnya ending-endingnya masyarakat tahu tujuannya apa gitu kan. Kalau dulu awal-awal mungkin terprovokasi ya, sekarang sama aja lu pada nanti. Iya, Kan masyarakat gitu. Iya. Berisik, nanti juga kasih jabatan, diem, ngejilat juga ntar. Gitu masyarakat sekarang berpikirnya. Iya. Yang kritis-kritis itu, yang terlihat ada netizen yang kritis, itu kan cuma dua. Orang-orang yang kalah dalam hidupnya, atau orang-orang yang memang dibayar untuk bicara miring. Segitu aja netizen-netizen itu. Nggak ada lagi kok. Coba kita pernah ngeliat kan orang-orang yang menyebarkan kebencian. Banyak kejadian. Ketika ada artis yang akhirnya datengin tuh orang itu. Lihat hidupnya. Ngerokok aja ngutang di warung. Orang yang kalah dalam hidupnya, yang marah atas dirinya, dilampiaskan dengan Pak sublimasi dia cari ini ke tempat lain. Iya, jadi terus ada lagi yang kita lihat tuh, yang ribut-ribut gitu kan. Katanya didatengin ya, terus kabur ketakutan gitu. Lihat hidupnya. Orang-orang kalah gitu. Orang-orang kalah yang bersuara di media sosial. Jadi dia benci terhadap dirinya, tapi dia suarakan menjadi pembenaran bahwa gua begini karena negara loh gitu. Karena mungkin juga dia benci dirinya terus dia jedot-jedot kepalanya di tembok. Ya akhirnya kan buat pembenaran akhirnya menyerang. Ya cuma itu dua. Ya kalau masyarakat umum, masyarakat awam yang normal, ya mereka nggak mikir itu. Kan berapa kali saya katakan, masyarakat yang real, yang punya kerjaan, mau dia di pasar, mau dia ngojek, mau dia jualan apapun, itu nggak akan sesibuk lihat komentar di media sosial. Hidupnya itu sudah sibuk dengan kerja. Betul. Ya. Yang selalu di media sosial itu adalah orang-orang kalah. Ya. Orang-orang yang kalah akan hidupnya. Waktu luangnya banyak. Bukan nggak punya kerjaan juga. Pekerjaannya ya sosmed. Ya makanya ada yang dibayar. Ada yang dibayar jadi pekerjaan. Ada yang dan dibayar juga murah bos gitu-gituan. Gue orang partai. Gue tahu enggak ada rental buzzer tuh ada nawarin kita kalau di partai itu kalau udah mau pemilu, mau pilkada itu ada red cardnya ya. Ada red cardnya. Itu murah-murah tuh yang maki-maki itu buset. Murah-murah nggak bakal kaya. Jual followers. Oke Om, kita jernihkan lagi diskusi dari yang remeh-temeh itu. Kan kita pernah sering sekali kita bicara tentang bagaimana orang-orang mengganggu lah. Mengganggu pemerintahan Pak Prabowo ya kan. Lalu Om sempat bilang ini kan orang-orang yang kantong-kantong cuannya terganggu. Ya kan, isi perutnya terkuras. Ya kan. Apakah Pak JK masuk di situ? Makanya dari awal kan saya bilang, ketika masyarakat akhirnya bicara di media sosial menghubungkan Pak JK dengan kasus adiknya, itu saya tidak begitu menanggapi. Kenapa? Karena belum ada fakta bahwa Pak JK itu bicara lugu begini dengan kontroversinya itu karena ingin agar supaya melindungi adiknya. Saya tidak masuk ke situ, saya bilang. Dan ya saya sebagai orang partai politik, saya mengatakan jangan kita terus menyuarakan bahwa Pak JK sakit hati karena bisnis keluarganya diganggu. Jangan, saya bilang. Tapi sehebat apa sih saya dengan membatasi narasi, interpretasi orang gitu ya. Nah, harusnya Pak JK itu menyadari bahwa akan ke situ larinya. Harusnya nih Pak JK nih berhenti berpura-pura lugu. Yang dilakukan adalah kalau memang dia harus membantu bisnis keluarganya, ya dia harus turun dengan mengirimkan pengacara-pengacara terbaik untuk melindungi adiknya, untuk melindungi bisnisnya gitu secara hukum. Kalaupun akhirnya orang berpendapat Pak JK melakukan ini agar supaya dipanggil oleh pemerintah. Ngapain sih? Misalnya Pak JK ngapain sih you begitu? Terus terjadi bergen, kata Pak JK, gue diem ya, tapi lu jangan ganggu adik gue dan usaha-usaha gue ya. Misalnya itu pun terjadi, ya seharusnya yang dilakukan oleh Pak JK sebagai seorang yang punya toko itu nggak perlu ribut-ribut, datengin aja para petinggi. Seharusnya, gitu kan? Kan orang kan ada yang sama seperti Hasto, ribut-ribut karena dia nggak punya akses untuk itu kan.
ketemu langsung. Akhirnya dimaafkan dengan cara ribut-ribut. Roy Suryo dan kawan-kawan gak punya akses ke pemerintah. Ribut-ribut dilakukan agar supaya ada bergen. Terancam masuk penjara. Ya, terancam masuk penjara. Nah, kalaupun ya, ini kan pemikiran orang-orang kan di media sosial kan begitu kan. Ini Pak JK mau melindungi bla bla. Bahkan potongan berita-berita itu dilemparkan kan ke bahwa ini loh Pak JK. Ada yang ternyata begini loh gitu kan. Nah, saya sempat capture juga, saya bilang ini jangan dihubungkan. Saya malah mengatakan itu jangan dihubungkan gitu kan. Oke. Tapi kita kan nggak bisa. Makanya harusnya Pak JK berhenti berpura-pura lugu. Sampaikan kalau memang itu tidak gitu kan. Bahwa saya pernah sebagai menjabat, saya tidak peduli itu saudara saya, itu adik saya, itu kolega saya nggak peduli. Harusnya begitu. Gitu kan. Orang bersimpati. Orang akhirnya bersimpati. Orang akhirnya Pak JK benar-benar mengkritisi bukan karena itu gitu kan. Nah ini sebenarnya bola ada di Pak JK. Bukan malah Pak JK sibuk pidanain orang ya, itu nggak akan menyelesaikan gitu kan. Walaupun itu haknya beliau. Kita harus hormati loh. Jangan juga menganggap apa yang dilakukan oleh Pak JK untuk mempidanakan orang itu, melaporkan orang ya, itu sesuatu yang salah, nggak juga. Tapi hak hukumnya dia. Tapi paling enggak menurut saya sebagai seorang negarawan ngapain begitu ya. Harusnya saya tidak peduli mau itu siapapun, ya kan siapapun, mau adik saya, mau keluarga saya, mau apa. Kalau memang itu bersalah, proses hukum. Harusnya begitu. Pak JK tidak bisa menghentikan omongan itu dengan mempidanakan orang-orang, nggak bisa. Karena pidanain 1, 2, 3 itu ada ribuan yang akan pantes. Begini loh caranya. Begini loh caranya. Orang berpendapat, kan orang bilang kan, wah nggak boleh mengkritik Pak JK nih. Wah Pak JK bukan negarawan nih. Tapi baperan. Nah, baperan gitu kan. Jadi akhirnya begitu orang. Jadi semakin dia mempolisikan orang-orang yang berpendapat ya soal dia, ya akhirnya semakin banyak orang yang akan menuding beliau. Mungkin juga beliau nggak menyadari itu. Beliau hanya mendengar dari orang-orang sekitarnya. Ya makanya saya bilang Pak JK, udahlah ngapain? Ya, jangan dengar orang-orang sekeliling yang kupingnya tipis. Pak JK itu orang negarawan, ya seorang negarawan nggak perlu ikut-ikutan dengan kuping tipis yang di sekitarnya. Nggak perlu ikut-ikutan menyikapi sesuatu, dipaksakan. Kan Pak JK itu memaksakan mengomentari sesuatu yang dia tahu apa yang dia sampaikan itu terlalu remeh, terlalu lugu gitu. Makanya saya bilang, udahlah jangan berpura-pura lugu. Ngapain sih Pak JK gitu. Sebagai seorang negarawan, urusan Pak JK itu lebih besar gitu. Bantu misalnya diskusi dengan Pak Prabowo, diskusi dengan Mas Gibran, kasih pengalaman Pak JK selama jadi wakil presiden gitu kan. Betul. Ini loh gini. Ngapain ngurusin Rismon lah. Nah ini jadi Bang Teddy udah mulai singgung Rismon. Tadi saya mau ke situ nanti. Makanya saya bilang ngapain kok jadi levelnya Pak JK itu selevel Rismon jadinya. Ya kan sayang gitu ya. Pak JK seorang negarawan levelnya selevel Rismon. Dan YouTuber itu gitu. Ngapain? Saya bersimpati sama Pak JK karena ya Pak JK mungkin mendengar dari sekelilingnya, akhirnya jadi ikutan kuping tipis dan akhirnya membuat statement-statement yang saya yakin 100% Pak JK sendiri pun ketika mendengar statement dia atau membaca statementnya itu malu sendiri, saya yakin. Oke Om. Ada yang bilang gini Om, di dunia politik itu merawat eksistensi yang bagus itu agak susah. Terutama orang-orang yang berpolitik dengan dominasi kepentingan. Karena yang dijaga akhirnya kan bukan kapasitas dan marwah, tapi banda-banda, cuan-cuan dan lain-lain itu kan. Lalu mereka bilang ada semacam kutukan politik atau hukum malam politik gitu ketika orang nggak bisa menjaga marwahnya sebagai politisi, tokoh atau negarawan, akhirnya dia masuki senjakala. Maka orang bilang ini senjakala Pak Yusuf Kala ini. Ya karena yang tadi Om bilang, iya, ku jadi lawan Rismon. Iya.
Akhirnya waktu Pak JK melaporkan Rismond, saya bilang wah benar kata orang ini emang sejak kalah Pak Yusuf kalah ini ya kan. Karena yang dilaporin pun suara-suara kan kita pernah mau bahas itu tapi saya bilang enggak lah kalau cuma begini-begini kita nggak main ya kan. Kita pun nggak mau bahas itu Nggak mau sebenarnya. bahas itu, Masa karena- Pak JK ngebahas itu? Kita nggak mau, kalaupun ini paling buat apa intermezzo aja sentilan-sentilan, tapi untuk bahas serius tuduhan Rismond sekian itu karena dari video yang muncul loh tidak pernah ada muka Rismond di video itu, ya kan? Nggak pernah Rismond tuh kalau preskon kan mukanya agak dengan suaranya yang ngebas itu ngomong terang-terangan gitu kan. Sementara di situ itu narasi. Narasi bahwa ada rekaman, Rismond punya list, dan muncullah nama beliau. Oh, bukan Rismond yang ngomong ya? Belum dibuktikan. Oke. Bahkan banyak yang Ada yang bilang bilang AI. AI. Nah itu maksud saya kan Pak JK orang besar, dia bisa bayar orang pakar IT terbaik di Indonesia lah. Bila perlu impor dari Singapura kan. Ya mungkin Pak JK belum tahu ada teknologi yang namanya AI. Nah makanya tadi saya ke Bang Adik kayak Pak JK ini masih old school gitu. Ya soal dia kritik WFH misalnya. Ngapain WFH bla bla nanti nggak produktif lah. Pak JK nggak tahu kalau sekarang produktivitas itu kebanyakan dari rumah ya kan dengan teknologi digital. Ya. Nah nggak tahu kalau soal ini AI. Saya yakin Pak JK tahu lah AI itu. Cuma kenapa dia nggak pakai pengetahuannya itu untuk menguji dulu sebelum melaporkan. Ya kan akhirnya kan orang sekarang tadinya mau lawan Rismond, jatuh-jatuhnya lawan AI gitu loh. Lebih ini lagi. Lebih masuk Lebih senjata rendah lagi ya. Iya. Nah, sebenarnya menurut Bang Teddy apa sih yang mengganggu Pak JK itu? Ya itu artinya saya katakan tadi Pak JK ini mungkin ya berbeda dari yang Pak JK sebelumnya. Iya, dengan prestasi. Beliau itu bicara to the point dan selalu hal-hal yang penting. Iya. Kok sekarang Pak JK bicara sesuatu yang remeh, yang narasinya juga sangat-sangat lemah, makanya saya bilang kalau Pak JK baca sendiri dia malu, dan entah kenapa dia itu harus keluar membuat pernyataan yang saya yakin itu bukan berdiri sendiri dari dia. Yakin saya. Contoh yang tadi AI gitu. Saya yakin beliau bukan orang yang gak ngerti-ngerti amat. Pasti tahu lah ada yang namanya AI. Tentu beliau dalam menanggapi hal itu sebagai seorang negarawan, kalaupun dia mau menanggap, dia harusnya mengatakan ngapain hal-hal seperti itu kita permasalahkan. Apalagi hal-hal itu kan belum dapat dibuktikan, Belum belum teruji. Yang dia lakukan itu harusnya seperti itu. Apalagi ini kita pakai akal sehat dan logika aja. Seorang Rismond yang sudah bebas dari satu lubang, ya kan dia bebas ya dari satu lubang yang bisa kasus pencemaran nama baik. nama baik. Ya. Lalu dia terang-terangan Gali lubang baru. gali lubang baru. Belum lagi lubang Yamaguchi. Gini, Rismond itu dia bisa menuduh Pak Jokowi seperti itu karena dia melihat track record Pak Jokowi. Kalau dia dituduh Pak Jokowi diam, tapi ternyata Pak Jokowi nggak diam, kecemplung dia kan. Tapi sekarang dia angkat nih dari cemplungan. Masa dia nyenggol Dia lagi? nggak mungkin akan menyebutkan nama karena dia sudah belajar orang sekelas Pak Jokowi saja Yang sabar yang ya. begitu sabar. Jadi Rismond pasti nggak akan berani Dia ngukur juga ya. ngukur dia. Nah itu kok nggak terpikirkan oleh Pak JK? Atau sekelilingnya ini adalah orang-orang yang tidak kompeten. Mungkin dulu sekelilingnya orang-orang kompeten yang menjaga beliau. Nah sekarang mungkin orang-orang yang nggak kompeten, sehingga mereka yang kuping tipis, Pak JK yang disuruh bertindak. Mereka yang kuping tipis, Pak JK yang harus membuat statement yang akhirnya bumerang lagi ke Pak JK. Jadi saya malah berharap ya Pak JK, dari ini saya mengatakan sudahlah Pak JK, kalau Anda benar-benar seorang negarawan, diskusi dengan Pak Prabowo, diskusi dengan Mas Gibran. Saya yakin Pak Prabowo dan Mas Gibran itu akan berterima kasih. Kenapa? Karena karakter Pak Prabowo dan Mas Gibran ketika mereka jadikan mereka merangkul semua. Ya. Koalisinya aja gemuk sekali. Koalisinya gemuk,
Terus semua tokoh ditemuin, elemen-elemen masyarakat dipanggil, bahkan Pak SBY, ya, Bu Mega, ya, wakil presiden yang lain itu beliau minta pendapatnya. Pak JK ya sebagai orang yang 2 kali menjadi wakil presiden tentu punya kemampuan lebih dari wakil presiden yang cuma sekali gitu kan. Nah, harusnya mulailah. Dan saran saya sih ganti tuh orang-orang sekelilingnya. Ya, ganti dengan orang-orang yang memang bisa mendukung dan tidak mempermalukan Pak JK sebagai seorang negarawan. Sangat disayangkan sih. Saya jujur ya Mas Vincent, agak kaget ketika Pak JK bicara begitu. Kagetnya bukan gini, kagetnya bukan karena Pak JK bicara. Kagetnya karena narasinya gitu. Narasinya itu kekanak-kanakan, sangat-sangat kekanak-kanakan. Itu yang bikin saya kaget. Kalau Pak JK bicara, sudah nggak kaget. Orang Timur kan ya bicara aja. Tapi biasanya narasinya kuat. Ini narasinya sangat lemah dan kekanak-kanakan. Nah ini yang membuat saya kaget dan akhirnya apa? Akhirnya Pak JK jadi bulan-bulanan di media sosial. Akhirnya dibukalah kasus adiknya gitu kan. Lalu dibukalah ketika Gus Dur memecat dia gitu kan. Terus belum hal-hal lain dibuka. Ya kan, jadi akhirnya Pak JK yang dipermalukan. Makanya semakin Pak JK menanggapi hal-hal receh ini, maka akan semakin lebar orang mengukur dan menilai Pak JK dengan standar yang lebih rendah. Betul. Disayangkan sih. Dan kalau kita bandingkan misalnya Om, kan yang di video balik ke Rismond tadi, itu kan ada nama Mbak Puan kalau tidak salah, ada nama AHY, siapa lagi lah itu tokoh-tokoh besar tuh ya kan. Mereka kan gak muncul. Ya karena mereka tahu itu bukan Rismond kan. Kalaupun muncul sekelas Pak JK, mesti ya sebagai orang media ya nggak usah lu lah yang preskon. Iya. Pak JK ada di samping itu. Saya bilang aduh kasihan banget Pak JK. Iya. Masa gini, masa lebih ya kalau kita bilang ya, masa kalau mau dibanding-bandingan ya. Betul. Masa lebih berwibawa AHY dan Puan Maharani dibandingkan Pak JK dalam menghadapi atau menanggapi hal ini. Nah, circle kok masa lebih dewasa AHY dan Puan? Iya. Kan lucu kan? Artinya ada something, ada sesuatu di circle-nya ini nih yang harus dia lepaskan. Untuk ukuran Pak JK, ya saya berani mengatakan untuk ukuran Pak JK dengan ketokohannya kali ini tercoreng. Jadi beliau dengan kalau di kuliah itu nilainya B, A, sekarang D, bahkan mendekati E. Wah ini dong, apa sih ujian ulang itu? Iya, makanya nggak lulus. Sekali lagi saya katakan saya kaget bukan karena dia bicara, tapi terlihat Pak JK pura-pura lugu, itu membuat saya kaget. Padahal kan orang Timur itu nggak ada pura-puraan, ngomong apa adanya. Dan satu lagi Om, selama ini kan kita kenal Pak JK itu sebagai tokoh perdamaian. Ya, dia punya peran di Aceh waktu itu kan. Tapi sekarang orang memberikan stigma dia sebagai pencipta kegaduhan. Itu sayang kan? Sayang banget. Ya, itu yang saya bilang. Itu yang saya katakan dari dengan tadi. Pernyataan dia chaos di Juli Agustus itu. Iya. Padahal selama tokoh ini perdamaian. Terus keluar statement seperti itu dari seorang tokoh perdamaian itu bahkan rusak. hampir mendamaikan Iran, Amerika, Israel kan. Itu mah hoax itu mah. Ya hoax. Masa sekelas Pak JK didegar sama Amerika, sama Israel. Enggak lah. Belum kelasnya Pak Ya JK. maksudnya orang mencitrakan beliau itu sebagai orang yang selalu mendamaikan. Ya, tiba-tiba sekarang kok jadi kayak pencipta kegaduhan gitu loh, Itu menebar disayangkan. ketakutan. Itu disayangkan itu. Itu yang saya bilang, dia tadinya nilainya A, B, sekarang D mendekati E. Tercoreng. Ya, dengan statement ini dia tercoreng. Sayang sekali. Sangat-sangat disayangkan. Ya, belum terlambat untuk Pak JK membersihkan sekelilingnya. Betul. Ya. Karena biasanya begini-begini tuh sekelilingnya sih. Masa kalah Kalau wibawa sama AHY dan Puan. Iya, belum terlambat, apalagi kan Pak JK bisa saja punya investasi politik menuju 2029 kan. Sangat bisa. Belum terlambat. Belum terlambat. Tapi kalau beliau terus bermain di bola liar ini, ya semakin receh jadinya.
Semakin akhirnya Pak JK punya catatan yang tidak bisa disejajarkan dengan tokoh-tokoh nasional lain. Sangat disayangkan. Degradasi ya. Iya. Sama kayak dari klasemen A Turun ke B. Oke Om, terima kasih. Mudah-mudahan obrolan ini kita gak mau menyudutkan Pak JK atau siapapun gitu. Tapi Saya berharap Pak JK nonton ini dan menyadari bahwa betul. dia harus berubah. Iya, harus mulai ini. Kayaknya ada yang nggak bener nih di sekeliling saya nih. Karena Pak JK yang kita tahu Nggak begitu, selama ini, nggak begitu. Keras, predikat mau dia mau pro dan kontra, tapi terukur, narasinya jelas. Nggak kayak sekarang. Kekanak-kanakan. Selamat malam Pak JK. Ya terima kasih Om Teddy. Ya, makasih Pemirsa, Mas Vincent. itulah memang menjaga marwah pribadi itu nggak gampang. Tapi yang paling penting bagaimana orang-orang yang punya marwah itu berusaha membangun sesuatu yang baik untuk mulai dari komunitas kecil aja sampai ke negara. Supaya hidup kita sebagai satu bangsa ini semakin hari semakin baik. Kita tidak berusaha untuk membenarkan semua apa yang dilakukan pemerintah, tidak. Tapi ketika ada orang siapapun itu yang terkesan berisik atau membuat suasana kehidupan kita bersama ini penuh dengan kecemasan, ketakutan, kayaknya kita perlu bicara ya Om. Iya, jelas. Gitu. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Om Teddy. terima kasih. Yo. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika jelas tadi mendengarkan